Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-15 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Hari ini membahas tentang Computer Support Cooperative Work atau CSCW dan Ubiquitous Computing. Computer Support Cooperative Work atau CSCW, pengertiannya biasanya kalau computer support cooperative work itu biasanya yang sering didengar yaitu groupware ya. Computer support cooperative work adalah bidang studi yang fokus pada perancangan dan evaluasi teknologi baru untuk mendukung kerja kelompok, dan hasil dari computer support cooperative work adalah groupware. Ya, groupware merupakan software atau aplikasi yang dibuat untuk mendukung kolaborasi bersama antar kelompok yang terhubung ke jaringan dengan kebutuhan kerjasama. Tujuan kerjasama dalam groupware yaitu 1. Kemitraan terfokus, 2. Kuliah atau demo, 3. Konferensi komunikasi kelompok dengan tepat waktu dan berbeda, 4. Proses kerja terstruktur, 5. Electronic commerce, 6. Rapat dan dukungan keputusan, 7. Teledemokrasi. Bentuk-bentuk dari groupware: metrik waktu dan ruang untuk mengelompokkan sistem kerjasama yang diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut. Ya, waktu yang sama, waktu yang berbeda, tempat yang sama di tiap muka di ruang kelas, waktu yang berbeda, interaksi asinkron, penjadwalan proyek, alat bantu koordinasi. Untuk di tempat yang berbeda dengan waktu yang sama, sinkron tersebar, share editor, video Windows. Dengan waktu yang berbeda, asinkron tersebar, email, bulletin, boards, dan konferensi. Gambar di bawah adalah menunjukkan suatu cooperative work yang mendukung pembahasan groupware. Salah satunya computer mediated communication, mendukung komunikasi antar partisipan. Meeting decision support system, menangkap pemahaman secara umum. Share application dan artifacts, mendukung interaksi partisipan dengan berbagi pekerjaan. Ini gambar klasifikasi groupware di mana partisipan mengerti untuk direct komunikasi dengan kontrol dan feedbacknya, after fact of the work. Bentuk-bentuk groupware asinkron tersebar dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda. Contohnya seperti email, new group atau komunitas jaringan. Sinkron tersebar dilakukan pada tempat yang berbeda dengan waktu yang sama, group editor, share workspace, share screen, interactive game network, chat, video conferencing. Tatap muka yang dilakukan pada tempat dan waktu yang sama, penerapan tatap muka, tampilan bersama dari komputer masing-masing, audience response units, text submission workstation, tools tasking, percakapan, brainstorming, argumentasi tool, file sharing, share PC dan share Windows system, share work surface, co-authoring system, share diaries, group activities. Sistem groupware biasanya membutuhkan beberapa komputer yang terhubung melalui jaringan. Jika umpan balik mencakup transmisi melalui jaringan, akan sulit mencapai waktu respon yang dapat diterima. Karakter user, aplikasi user mengambil kejadian event dari Windows Manager. User memanggil sistem operasi yang mengirimkan pesan melalui jaringan melalui serangkaian protokol. Pesan akan diterima oleh sistem operasi pada remote machine yang memberikan remote application untuk mengulang proses yang sama pada langkah 2 dan 4. Umpan balik akan diberikan pada layar user.
Oke, untuk workgroup computing atau komputasi grup kerja biasanya dengan komputasi kolaboratif merupakan grup pekerja yang memakai komputer yang terhubung dalam jaringan untuk berdiskusi dan menyelesaikan suatu masalah. Teknologi seperti ini umumnya digunakan untuk pihak manajemen perusahaan untuk melakukan rapat virtual, rapat yang diadakan dengan masing-masing pihak berada dalam ruangan terpisah guna melakukan pengambilan keputusan. Karena di saat sekarang pada COVID ya, di mana orang juga kerja juga dari rumah. Nah, work group computing atau komputasi grup kerja ini lumayan berguna untuk di saat-saat sekarang ya. Oke. Sistem groupware. Nah, groupware itu dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Salah satunya adalah kapan dan di mana seorang pekerja mengikuti kerja kelompok. Nah, ini tempatnya yang berbeda, waktunya sama, cuma letaknya kita yang satu virtual, yang satu video chat, video conference ya. Teknologi groupware dapat digolongkan menjadi dua dimensi utama, yaitu waktu atau time ketika user dari groupware bekerja sama dalam waktu yang sama, atau real time atau synchronous groupware atau waktu yang berbeda, asynchronous groupware. Kedua, tempat ketika user dari groupware bekerja pada tempat yang sama, co-located atau face to face, atau tempat yang berbeda, non-located atau distance. Arsitektur groupware, centralized atau client server arsitektur, client server, master slave, replicated. Masing-masing workstation user menjalankan salinan aplikasi, keuntungan utamanya pada umpan balik lokal. Oke, contoh arsitektur client servernya ya. Oke, untuk aplikasi groupware kolaborasi berdasarkan tempat, contohnya video conference, meeting room, chatting atau messenger. Kolaborasi berdasarkan waktu, contohnya email, instant messenger, terus SMS, blog, forum sosial, bookmark, aggregator. Oke, ubiquitous computing. Ubiquitous diartikan di mana-mana, sedangkan computing adalah komputer. Jadi ubiquitous computing adalah suatu sistem yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer secara kontinu di mana aja, kapan aja, dan bagaimana saja. Ubiquitous computing disebut sebagai gelombang ketiga dalam komputasi, yaitu konsep mainframe di mana komputer dipakai banyak orang secara bersamaan. Personal komputer di mana seseorang masing-masing menggunakan komputer yang dimilikinya. Ubiquitous computing yang menjadi era one person many computer. Inti dari model ubiquitous computing yang juga sering disebut pervasive computing melakukan pembagian resource yang ringan, tidak mahal dalam jaringan pemrosesan, handal secara bersama-sama, dan terdistribusi ke dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Area ubiquitous, sejumlah komputer disatukan dalam suatu lingkungan dan tersedia bagi setiap orang yang berada di lokasi tersebut. Setiap komputer dapat melakukan pekerjaan yang dipersiapkan untuk tidak banyak melibatkan intervensi manusia atau bahkan tanpa harus mendeteksi di mana pemakai berada. Misalnya, komputer dipasangkan di dinding, di permukaan meja, di setiap benda, sehingga seseorang dapat berkomunikasi dengan ratusan komputer pada saat yang sama. Setiap komputer secara tersembunyi diletakkan di lingkungan dan dihubungkan secara nirkabel. Aspek-aspek yang mendukung ubiquitous computing, natural interface, context aware computing, mikro nanoteknologi. Karakteristik utamanya ubiquity, transparansi, karakteristik lingkungannya, personal device, network arsitektur, service provisioning, sensing,
Arsitektur, modes of interaction, spesifikasi teknis ubiquitous computing, terminal dan user interface, peralatan yang murah, bandwidth-nya yang harus tinggi, sistem filenya yang tersembunyi, instalasinya otomatis, personalisasi informasi, privasi, ya. Untuk penerapan kuitos computing biasanya akan memudahkan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi di mana saja, kapan aja. Mungkin juga bagaimana saja, dan akan terus bermunculan banyak aplikasi dan layanan yang memanfaatkan metode seperti ini. Ubiquitous secara harfiah berarti muncul atau ada di mana-mana. Computing bermakna komputer. Ubiquitous computing secara sederhana dapat kita definisikan dengan istilah komputasi di mana-mana atau komputasi yang ada di mana-mana. Dan lebih jelasnya bisa diartikan bahwa segala di bidang manusia terdapat atau menggunakan teknologi komputasi. Ya, seperti ini contohnya, bisa berbicara di mana aja, bisa grup chat di mana aja, live streaming di mana aja, gaming di mana aja. Ya, itu yang terkontrol lewat handphone semua, ya. Oke. Secara bertahap, teknologi ini telah berada di sekitar kita. Misalnya peran komputer yang tersedia di dalam handphone, televisi, ATM, mesin cuci, mobil, dan lain-lainnya. Untuk penerapan kuitos computing akan memudahkan manusia dalam interaksi dan berkomunikasi di mana aja, kapan aja. Mungkin juga bagaimana saja, dan akan terus bermunculan banyak aplikasi dan layanan yang memanfaatkan metode ini. Ubicom menjadi inspirasi dari pengembangan komputasi yang bersifat off the desktop, di mana interaksi antara manusia dengan komputer bersifat natural dan secara perlahan meninggalkan paradigma keyboard mouse display dari generasi PC. Isu-isu seputar Ubicom ini security-nya, dari segi privasinya nanti kalian bisa baca wireless